Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Triana Kestiawan, bisa dipanggil Keke. Saat ini saya sedang ada di dalam tahap perkenalan di GKI Beringin, Semarang. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini biarlah cinta kasih-Mu memenuhi kami. Dengan firman-Mu kiranya Tuhan menjaga dan membimbing kami. Layaknya ibu yang selalu menjaga, selalu mengasihi kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Baca 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mengasihi firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen tidak perlu lagi saya menjelaskan terlalu panjang, terlalu lebar tentang kasih. Karena kasih itu sudah melekat di dalam hidup kita seperti kulit kita, Bapak Ibu. Karena kita ini orang Kristen lalu gembar-gembor tentang kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama, sudah sering kali kita dengarkan. Udah nggak asing lagi, Bapak Ibu. Jadi itu adalah sebuah identitas yang tidak terpisahkan dari kita. Namun kalau saya mau bertanya, siapa yang mengajarkan kita terlebih dahulu tentang kasih? Mungkin yang ada di dalam pikiran kita atau yang keluar gitu ya, itu ibu saya. Oh, karena ibu itu sungguh mengasihi kita dengan segala kelemah lembutannya. Atau ayah saya begitu protektif. Jadi ayah saya mengasihi saya begitu rupa. Atau lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita alami sehari-hari, Bapak Ibu. Tetapi Yohanes mengajak kita untuk melihat bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sedari awal, Bapak Ibu, Allah adalah kasih. Sedari awal juga argumen seperti ini, Allah adalah kasih, dipakai oleh Yohanes untuk menunjukkan betapa kita harus hidup di dalam kasih. Itu adalah alasan paling utama, alasan paling pertama kenapa kita orang Kristen mengasihi, karena Allah adalah kasih. Argumen ini pun membawa kita pada suatu perenungan, Bapak Ibu. Selama ini, Bapak Ibu, ketika khotbah-khotbah, lalu ketika renungan-renungan berbicara tentang kasih, sepulang dari situ apa yang kita pikirkan? Saya harus mengasihi. Saya masih membenci, saya harus lagi mengasihi. Seakan-akan kasih itu keluar dari diri kita begitu rupa, seperti diri kita itu satu sumur yang gak ada habisnya, Bapak Ibu. Jadi kita berusaha sekali menumbuhkan kasih, menghadirkan kasih. Kita yang mencari kasih. Padahal Bapak Ibu, Allah yang adalah kasih, mencari kita terlebih dahulu. Kita tapi cari di tempat lain, Bapak Ibu. Siapa yang bisa saya kasihi? Siapa yang saya bisa berikan kasih saya supaya firman Tuhan itu bisa dilakukan? Ini baik, Bapak Ibu. Tetapi kita lupa bahwa Allah adalah kasih itu punya konotasi yang lebih mendalam. Alih-alih kita mencari kasih, kita dicari kasih terlebih dahulu. Dan itu adalah Allah. Terlebih dahulu kasih itu yang mengasuh kita, memulihkan kita dari dosa-dosa kita, menjaga, memelihara kita. Dan kasih itu adalah Allah, Bapak Ibu. Tidak ada satu pembelajaran yang lebih baik daripada kita mengalaminya sendiri. Kalau kita mau belajar tentang kasih, Bapak Ibu, bukan saya harus mempraktekkan terus.
seakan-akan itu hadir dari diri saya. Yang ingin Yohanes katakan itu tidak hadir dari diri saya saja, tapi justru hadir dari Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. Seringkali Bapak Ibu kita bilang ke orang lain juga, kalau orang lain membenci, orang lain gosip misalnya, lalu kita bilang, kamu harus mengasihi, kamu harus mengasihi. Atau kita harus mengasihi, saya harus mengasihi, saya harus mencintai. Saat ini Bapak Ibu, kalau lewat pembacaan Yohanes, mari kita menyadari, meletakkan tangan kita di dada kita, lalu kita berkata di dalam doa kita, Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Tuhan terlebih dahulu mencintai aku. Kasih dan cinta yang saya cari itu mencari saya terlebih dahulu, mencintai saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau itu diulang-ulang di dalam doa kita, percayalah bahwa lingkupan kasih itu akan mengubahkan kita. Bukan dari diri kita keluar, tapi dari Allah memenuhi diri kita. Sehingga kasih itu bukan semata-mata kita usahakan pribadi Bapak Ibu, tetapi justru Tuhan yang terlebih dahulu aktif dalam hidup kita. Betapa kasih dan cinta Bapak Ibu melingkupi hidup kita, dan terutama ketika kasih dan cinta itu melingkupi kita, ada ketenangan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama menaruh tangan kita di dada, kita bersatu di dalam doa kita. Bapa, Allah yang penuh dengan kasih, yang terlebih dahulu mencari aku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu Tuhan yang memulihkan aku terlebih dahulu, mencari aku terlebih dahulu. Bapa, biarlah kasih ini hidup. Kami menyadari kasih ini, sehingga ketika kami melakukannya bagi sesama kami, melakukannya untuk Tuhan, kami tidak lupa bahwa kekuatan kami itu berasal daripada Tuhan saja. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jangan hanya mencari cinta, tetapi sadarilah bahwa kita dicari oleh Sang Cinta.